Bab 116, Ling Hu Chong merasa lega, jadi mereka dikirim oleh suster muda Yilin. Kalau begitu itu bukan lawanku. Tampaknya mereka kalah taruhan dan harus datang untuk menangkapku, tetapi mereka ingin agresif dan mengaku memenangkan permainan. Tertawa berkata, ngomong-ngomong, pakar faksi Songshan itu mengatakan bahwa dia paling sering melihat ke bawah pada 6 monster tua berwajah kuda berwajah oranye itu. Setiap kali dia melihat mereka, dia akan menjangkau dan meremasnya sampai mati seperti semut. Itu kasihan ke-6 monster itu. Begitu monster tua itu mendengar suaranya, mereka kabur jauh dan tidak bisa menemukan mereka. Ketika ke-6 monster itu mendengar ini, mereka langsung berteriak marah, dan mengangkat ke-4 monster Ling Hu Chong untuk menurunkannya. Saya berkata dengan jelas, di mana orang ini? Bawa kami ke sana dengan cepat dan bersaing dengan mereka. Sekolah Songshan, sekolah Taisan, 6 dewa lembah persik benar-benar tidak memperhatikan mereka. Pria ini tidak hidup, menjadi tidak sabar, beraninya kau menghancurkan 6 dewa lembah persik sampai mati seperti semut. Ling Hu Chong berkata, kau menyebut dirimu 6 dewa lembah persik, tapi dia terus memanggilmu 6 dewa lembah persik, dan terkadang 6 dewa lembah persik, dan kadang-kadang 6 dewa lembah persik sampai mati. Anak laki-laki dari lembah Peach, 6 dewa, saya menyarankan Anda untuk melanjutkan lebih baik menjauh darinya. Pria ini sangat kuat dalam seni bela diri, Anda tidak bisa mengalahkannya. Satu monster berteriak, tidak, ayo pergi, dan cari tahu. Monster lainnya berkata, saya pikir situasinya tidak baik, Master Sekolah Songshan ini berbicara banyak, jadi dia pasti memiliki keterampilan yang luar biasa. Dia memanggil kita 6 anak laki-laki Taogu, dia pasti senior kita, dan dia pasti bukan tandingannya. Satu hal yang lebih baik daripada satu hal yang kurang, mari kita kembali dengan cepat. Satu orang berkata, kakak ke-6 adalah yang paling pemalu, dia bahkan belum mengalahkannya, jadi bagaimana kabarmu tahu dia tidak bisa mengalahkannya? Pria pengecut itu berkata, jika dia benar-benar dihancurkan sampai mati seperti semut, bukankah itu sial? Setelah pemukulan, dia sudah dicubit sampai mati, jadi bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ling Hu Chong tertawa diam-diam, dan berkata, ya, jika kau ingin melarikan diri, kau harus bergegas, jika kau mendapat kabar darinya, kau tidak akan bisa melarikan diri setelah mengejarnya. Begitu si kecil aneh mendengar ini, dia terbang dan menghilang dalam sekejap. Ling Hu Chong terkejut dan berpikir, orang ini sangat pandai meringankan tubuhnya. Tetapi ia mendengar sesuatu yang aneh, kakak ke-6 takut akan masalah, biarkan dia melarikan diri, tapi kita akan melawan penguasa Songshan. Sekolah, 4 monster lainnya semuanya berkata, pergi. 6 dewa lembah persik tidak terkalahkan di dunia, mengapa kamu takut padanya? Seorang laki-laki asing menepuk bahu Ling Hu Chong dan berkata, cepat bawa kami ke sana, dan kita lihat bagaimana dia menghancurkan kita sampai mati seperti semut. Ling Hu Chong berkata, tidak apa-apa membawamu ke sana, tapi aku, Ling Hu Chong, agung. Sobat, saya tidak akan pernah dipaksa oleh orang lain. Saya baru saja mendengarkan Master Sekolah Songshan mengejek kalian berenam, dan saya merasa tidak puas. Saya juga melihat bahwa kalian berenam sangat kuat dalam seni bela diri, dan saya sangat mengagumi mereka. Itulah mengapa saya memiliki niat untuk membawa Anda ke mereka untuk menyelesaikan perhitungan. Jika Anda memanfaatkan jumlah dan kekuatan Anda untuk memaksa saya melakukan ini atau itu, Ling Hu Chong akan mati begitu dia meninggal, dan kamu tidak akan pernah patuh. Kelima orang aneh itu bertepuk tangan pada saat yang sama dan berteriak, bagus sekali, kamu memiliki banyak tulang punggung dan penglihatan. Terlihat bahwa ke-6 saudara kita sangat kuat dalam seni bela diri, dan saudara laki-laki saya adalah juga sangat dikagumi. Ling Hu Chong berkata, kalau begitu, aku akan membawamu ke sana, tapi saat kau melihatnya, jangan bicara atau bertindak sembarangan, jangan sampai para pahlawan dalam seni bela diri menertawakan 6 peri di lembah persik untuk menjadi dangkal dan naif, dan mengabaikan urusan dunia. Anda harus mendengarkan perintah saya, jika tidak, Anda akan sangat mempermalukan saya, dan semua orang akan kehilangan muka. Beberapa kata-katanya ini hanya dimaksudkan untuk menggoda, tetapi tiba-tiba 5 setelah mendengar ini, mereka setuju tanpa sepatah kata pun, dan berkata serempak, itu akan menjadi yang terbaik. Kita tidak boleh membiarkan orang mengatakan bahwa 6 dewa lembah persik itu dangkal dan naif,
dan tidak memahami urusan dunia. Dari lembah Persik telah mendengarnya berkali-kali sebelumnya, dan merasa sangat malu di hati mereka. Kata-kata Ling Hu Chong benar-benar menyentuh hati mereka. Ling Hu Chong mengangguk dan berkata, "Oke, semuanya, tolong ikuti saya." Dia berjalan cepat menyusuri jalan pegunungan, dan kelima monster itu mengikuti. Setelah berjalan beberapa mil, aku melihat laki-laki pengecut itu melihat ke balik batu. Ling Hu Chong berpikir bahwa laki-laki ini perlu disemangati. Lalu dia berkata, "Seni bela diri dari orang tua dari sekolah Songshan jauh lebih buruk daripada milikmu. Jadi jangan takut padanya. Ayo pergi ke dia untuk menyelesaikan akun, jadi kamu bisa pergi juga." Pria itu sangat gembira dan berkata, "Oke, saya juga akan pergi." Tapi kemudian dia bertanya, "Kamu mengatakan itu seni bela diri orang tua jauh di belakang saya, ada apa? Apakah saya jauh lebih tinggi, atau dia jauh lebih tinggi?" Karena orang ini pemalu, dia sangat berhati-hati. Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, "Tentu saja kamu jauh lebih tinggi. Baru saja kamu melarikan diri dan berlari kencang, kungfu ringanmu sangat luar biasa, bagaimanapun juga orang tua dari sekolah Songshan tidak dapat mengejarmu." Dengan tenang dia bertanya, "Bagaimana jika dia benar-benar mengejarku?" Ling Hu Chong berkata, "Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika dia berani mengejarmu." Jepret, dia didorong kembali ke sarungnya, dan berkata, "Aku membunuhnya dengan pedang." Pria itu sangat gembira, dan berteriak, "Hebat, hebat. Apa yang kamu katakan tidak boleh dihitung." Ling Hu Chong berkata, "Itu wajar saja, tapi jika dia tidak bisa menyusulmu, aku tidak akan membunuhnya." Pria itu tertawa dan berkata, "Ya, jika dia tidak bisa mengejarku, biarkan dia pergi." Ling Hu Chong diam-diam tertawa. "Saya berpikir, tidak mudah untuk mengejar Anda begitu Anda melarikan diri. Kemudian saya berpikir, keenam orang aneh ini sifatnya sederhana. Mereka bukan orang jahat, tetapi kita bisa berteman dengan mereka. Hebat namanya seperti guntur, dan hari ini saya melihatnya, dan itu benar-benar layak mendapatkan reputasi, tetapi saya tidak tahu nama keenam orang itu." Keenam orang aneh itu tidak dapat mengetahuinya, dan ketika mereka mendengar dia mengatakan bahwa mereka sudah lama mendengar nama itu, mereka semua gembira. Orang itu berkata, "Saya saudara tertua, dan saya dipanggil Tao Gensian." Orang lain berkata, "Saya saudara kedua, disebut Tao Gansian." Orang lain berkata, "Saya tidak tahu apakah itu yang ketiga atau keempat saudara laki-laki, dan saya dipanggil Tao Sixian." Seseorang yang aneh berkata, "Saya tidak tahu apakah dia saudara ketiga atau saudara keempat, dia disebut Tao Yexian." Ling Hu Chong berkata dengan heran, "Siapa di antara kalian yang saudara ketiga atau saudara keempat? Kenapa kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri?" Tao Sixian berkata, "Bukannya kita berdua tidak tahu, itu karena orang tuaku lupa." Tao Yexian menyela, "Ketika orang tuamu melahirkanmu, jika mereka lupa melahirkanmu, kamu masih bayi kecil di waktu itu, bagaimana kamu bisa mengenal dunia? Apakah ada orang seperti kamu?" Ling Hu Chong mengangguk dengan senyum tertahan, dan berkata, sangat benar, untungnya orang tuaku ingat saat melahirkanku." Tao Yexian berkata, "Bukan." Ling Hu Chong bertanya, "Mengapa? Apakah orang tuamu lupa?" Tao Yexian berkata, "Ketika orang tua saya melahirkan dua saudara laki-laki kami, mereka ingat siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, tetapi setelah beberapa tahun mereka lupa, jadi saya tidak tahu siapa anak ketiga dan siapa anak tertua." 4. Menunjuk ke Tao Sixian, dia berkata, dia bertekad untuk memperjuangkan anak ketiga. "Jika saya tidak memanggilnya saudara ketiga, dia akan berkelahi denganku, jadi aku harus membiarkannya." Ling Hu Chong tertawa dan berkata, "Jadi kalian adalah dua bersaudara?" Tao Zixian Dao, "Ya, kita adalah 6 bersaudara." Ling Hu Chong berpikir dalam hati, dengan orang tua yang begitu bodoh, tidak heran mereka melahirkan 6 putra yang begitu bodoh. Dia berkata kepada dua lainnya, "Bagaimana kita bisa memanggil keduanya? Pengecut dan aneh, bagi saya adalah adik laki-laki ke-6, bernama Tao Sixian. Kakak kelimaku bernama Tao Huaxian." Ling Hu Chong tidak bisa menahan tawa, berpikir, Peach Blossom Immortal terlihat sangat jelek, dan Peach Blossom Immortal, kedua karakternya tidak cocok. Melihat senyum di wajahnya, Peach Blossom Immortal berkata dengan gembira, "Di antara 6 bersaudara, namaku adalah yang terbaik, dan tidak ada yang bisa menandingiku." Ling Hu Chong berkata sambil tersenyum, 3 karakter Peach Blossom Fairy, terdengar sangat bagus,
tapi 5 nama dari akar persik, batang persik, cabang persik, daun persik, dan buah persik semuanya terdengar sangat dekat. Luar biasa, luar biasa. Jika saya juga memiliki nama yang begitu indah dan indah, saya akan sangat bahagia. 6 dewa lembah persik, semuanya gembira, menari, dan merasa bahwa orang ini benar-benar orang terbaik di dunia. Bab 117, Ling Hu Chong tertawa dan berkata, ayo pergi sekarang. Tolong, Kak Tao, pergi dan buka titik akupuntur adik laki-lakiku. Titik akupunturmu terlalu tinggi, dan sangat ajaib. Aku tidak bisa melepaskannya apapun yang terjadi. 6. Dewa mereka masing-masing mendapat topi tinggi, segera bergegas, berebut untuk membuka titik akupuntur Lu Deyu. Dari Shibuya ke Aula Zengqi Sekolah Huasan, jalan pegunungan berjarak 11 mil, kecuali Lu Deyu, orang-orang lainnya semua bepergian dengan cepat, dan mereka dapat tiba dalam waktu singkat. Begitu dia tiba di luar Aula Zengqi, dia melihat Lao Denwo, Liang Fa, Si Daisy, Yue Lingshan, Lin Pingzi dan Lusinan Junior dan saudari lainnya berdiri di luar aula, tampak cemas, semuanya sangat senang. Lao Denwo datang untuk menyambutnya, dan berbisik, kakak, tuan dan nyonya sedang menemui tamu di dalam. Ling Hu Chong menoleh dan memberi isyarat ke 6 dewa lembah persik, menyuruh mereka berdiri diam, dan berkata dengan suara rendah, ke-6 ini adalah teman saya, jangan khawatir tentang itu. Saya ingin pergi dan melihat. Dia pergi ke jendela ruang tamu dan melihat ke dalam. Awalnya, ketika Yue Bukun dan Bu Yue melihat tamu, para murid tidak akan pernah memata-matai, tetapi sekarang sekte kita dalam bahaya besar, tidak ada murid yang berpikir ada yang salah dengan tindakan Ling Hu Chong. Ling Hu Chong melihat ke aula, dan melihat seorang lelaki tua jangkung dan kurus duduk di kepala kursi tamu, dengan tangan kanannya memegang bendera komando sekolah 5 pedang suci. Itu diharapkan adalah Lu Bai, si tangan bangau, dari sekolah Songshan. Di bawahnya duduk seorang pendeta Tao Parubaya, seorang lelaki tua berusia 50-an, menilai dari warna pakaiannya, dia masing-masing berasal dari 2 aliran Taishan dan Hengshan, dan di bawah duduk 3 orang, semuanya berusia 50-an, atau 60-an, dengan pinggang pedang panjang yang dikenakan oleh Jian semuanya adalah senjata sekte Huasan, dan wajah orang pertama penuh permusuhan, dengan kulit kuning hangus, pasti Feng Buping yang disebutkan Lu Deyu. Tuan dan istrinya duduk di kursi utama untuk menemani mereka. Teh dan makanan ringan ada di atas meja. Saya baru saja mendengar lelaki tua dari sekolah Hengshan berkata, Saudara Yue, tidak nyaman bagi kami orang luar untuk ikut campur dalam urusan sekolah Anda. Hanya saja sekolah 5 pedang suci kami telah membentuk aliansi untuk berbagi kemakmuran dan penghinaan. Yang lain 4 sekte dipermalukan. Nyonya Yue berkata sekarang, aku, faksi Songshan, Taishan, dan Hengshan, tidak boleh ikut campur dalam urusan orang lain. Kalimat ini pasti salah. Mata lelaki tua itu kuning dan jernih, seolah-olah dia menderita penyakit kuning. Ling Hu Chong merasa sedikit lega, ternyata mereka masih memperdebatkan masalah ini, dan guru belum mengalah. Nyonya, Yue berkata, kakak Lu berkata demikian, apakah dia bersikeras bahwa sekte Huasan kita tidak menangani masalah ini? Benar dan merusak reputasi sekte Anda. Pria tua bermarga Lu dari sekolah Hengshan itu mencibir sedikit, dan berkata, saya telah mendengar bahwa Nyonya Ning dari sekolah Huasan adalah kepala Mahaguru. Di masa lalu, saya masih tidak mempercayainya. Ketika saya melihatnya hari ini, saya menyadari bahwa reputasinya memang pantas. Nyonya Yue berkata dengan marah, kakak Lu, saya adalah pengunjung Gunung Hua, jadi saya tidak ingin menyinggung Anda hari ini. Hanya saja pahlawan terkenal dari sekolah Hengshan dapat berbicara omong kosong seperti ini. Lain kali saya melihat Tuan Moda, saya akan meminta nasihatnya, hanya karena aku seorang tamu. Jika ini bukan Huasan, Nyonya Yue akan memenggal kepalaku dengan pedang, bukan peduli dengan urusan sekte Anda. Tuan sekte Anda berkolusi dengan iblis kultus, dan pemimpin kiri sekte Songshan akan membersihkannya, jadi sekte saya tidak perlu campur tangan. Liu Zhengfeng dari sekolah Hengshan dan Kuyang, sesepuh dari kultus iblis, keduanya meninggal di luar kota Hengshan, dan semua orang di dunia tahu bahwa mereka dibunuh oleh sekolah Songshan. Ketika dia menyebutkan masalah ini, dia ingin mengungkap bekas luka sekolah Hengshan, dan kedua, dia mengejek lelaki tua bermarga Lu karena tidak ingin membalas dendam atas pembunuhan saudara laki-lakinya dari sekolah, tetapi untuk bergabung dengan Songshan. Sekolah membuat segalanya menjadi sulit bagi suami dan istrinya.
Wajah lelaki tua bermarga Lu berubah drastis, dan dia berkata dengan tajam, dari zaman kuno hingga sekarang, faksi mana yang tidak memiliki murid yang tidak layak? Kami datang ke Huasan hari ini untuk menegakkan keadilan dan membantu saudara Feng membersihkan orang-orang pengkhianat di sekte. Nyonya Yue meletakkan tangannya di gagang pedangnya. Senran berkata, siapa generasi pengkhianat? Yue Bukun yang kikuk dijuluki, Genleman Sword, apa nama panggilanmu? Pria tua itu bermarga Lu tersipu, dan sepasang mata kuning memelototini Yue, tapi tidak menjawab. Meskipun lelaki tua ini adalah anggota generasi pertama sekolah Hengshan, dia satu generasi dengan Tuan Moda dan Liu Zhengfeng, tetapi dia tidak terkenal di dunia. Ling Huchong tidak tahu asal-usulnya, jadi dia berbalik dan bertanya kepada Lao Denwo, siapa pria ini? Siapa nama bandit itu? Sekolah Huasan, jadi dia tahu banyak tentang anekdot dalam seni bela diri. Lao Denwo benar-benar mengetahuinya, dan berkata dengan suara rendah, orang tua ini bernama Lu Zhengrong, dan nama panggilan resminya adalah Golden Eye Eagle. Tapi dia cerewet dan menyebalkan, dan orang-orang di lingkaran seni bela diri memanggilnya, elang mata emas di belakang punggungnya. Mata gagak, Ling Huchong tersenyum kecil, berpikir, walaupun tidak ada yang berani menandingi nama panggilan tidak senonoh ini secara langsung, itu akan selalu terdengar di telinganya setelah sekian lama. Ketika istriku menanyakan nama panggilannya, dia secara alami mengerti apa artinya. Itu pasti bukan elang bermata emas tetapi gagak bermata emas. Lu Zhengrong berkata dengan keras, apa itu, pedang pria? Kata, salah. Mendengar bahwa dia menghina guru secara langsung, Ling Huchong tidak tahan lagi, dan berteriak keras, gagak buta, keluar dari sini. Yue Bukun telah mendengar, Ling Huchong dan Lauder di luar pintu jawaban Nuo. Dia berpikir, mengapa Conger turun dari puncak? Segera memarahi, Conger, jangan kasar. Paman Lu adalah tamu dari jauh, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong? Lu, Zhengrong sangat marah sampai matanya hampir terbakar. Dia telah mendengar tentang Ling Huchong, murid Huasan, yang bermain-main di kota Hengshan, dan segera memarahi, saya tidak tahu siapa itu. Nah, sekolah Huasan benar-benar memiliki banyak talenta. Ling Huchong berkata sambil tersenyum, benar, aku pergi ke pelacur di kota Hengshan, dan pelacur yang kutemui adalah Lu, seorang wanita dari keluargamu. Yue Bukun berteriak dengan marah, kamu masih berbicara omong kosong. Ling Huchong mendengar majikannya marah dan tidak berani berkata apa-apa lagi, tetapi Lu Bai dan Feng Buping tidak bisa menahan senyum di aula. Lu Zhengrong tiba-tiba berbalik, mengangkat kaki kirinya, dan menendang jendela panjang yang terbang keluar dengan keras. Dia tidak mengenali Ling Huchong, menunjuk ke arah murid-murid kelompok Huasan dan berteriak, binatang apa yang barusan berbicara? Murid-murid kelompok Huasan terdiam. Lu Zhengrong memarahi lagi, sialan, binatang apa yang baru saja berbicara? Ling Huchong tertawa dan berkata, kamu yang baru saja berbicara, bagaimana aku tahu binatang apa itu? Lu Zhengrong sangat marah, dan meraung, lalu dia bergegas menuju Ling Huchong. Melihat keganasannya mendekat, Ling Huchong melompat ke belakang, tiba-tiba ada sesosok yang melintas, dan sesosok melayang keluar dari aula, dengan cahaya perak bersinar dan suara dentingan, dia sudah bertarung dengan Lu Zhengrong, itu adalah Nyonya Yue. Dia keluar dari aula, menghunus pedangnya, memblokir pertarungan, dan melawan, semuanya sekaligus, dan postur tubuhnya sangat indah, meskipun sangat cepat, yang lain tidak bisa melihat kecepatannya, tetapi melihat keindahannya. Yue Bukun berkata, kami adalah bangsa kami sendiri, jika ada yang ingin kau katakan, sebaiknya kau bicara pelan-pelan, kenapa kau harus melakukannya? Berjalan perlahan keluar aula, ia mengeluarkan pedang panjang dari pinggang Lao Denwo, menyerahkannya, dan melemparkan Lu Zhengrong dan Ni. Yue ditekan dengan dua pedang panjang. Lu Zhengrong mengerahkan energi di lengannya dan mengangkatnya ke atas, tetapi dia tidak bergerak sama sekali, wajahnya memerah, dan dia beruntung lagi. Yue Bukun tertawa dan berkata, sekte pedang Wuyueku bersatu dalam jiwa, seperti keluargaku sendiri, kakak Lu tidak harus sepandai anak kecil. Berbalik badan, dia menegur Ling Huchong, omong kosongmu, cepat beritahu Tuan Lu minta maaf. Bab 118, Ling Huchong mendengarkan perintah tuannya, jadi dia hanya bisa maju dan memberi hormat, dan berkata, Tuan Lu,
murid ini buta dan tidak tahu kerasnya, jadi dia berteriak serak seperti burung gagak bau, memfitnah reputasi master seni bela diri. Ini benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Jangan marah, Pak Tua, saya tidak memarahi Anda. Burung gagak bau itu berteriak, itu teriakan seorang binatang buas, mari kita perlakukan dia sebagai kentut. Semua orang tahu bahwa dia memarahi Lu Zhengrong lagi, tetapi yang lain bisa menahan diri. Yue Lingshan tertawa terbahak-bahak. Yue Bukun merasa bahwa Lu Zhengrong telah menggunakan kekuatannya 3 kali berturut-turut, tersenyum tipis, menyingkirkan pedang panjang itu, dan menyerahkannya kembali kepada Lao Denwo. Tekanan pada pedang Lu Zhengrong tiba-tiba menghilang, dan dia mengangkat lengannya dengan tajam, hanya 2 ledakan yang terdengar, dan kedua pedang yang patah itu jatuh ke tanah, hanya menyisakan setengah pedang yang patah di tangannya dan tangan Nyonya Yue. Dia melawan Yue Bukun dengan sekuat tenaga, kali ini peruntungannya sangat sengit. Pedang yang setengah terpotong itu diangkat ke atas, dan hampir mengenai dahinya. Untungnya dia sangat kuat, jadi dia menghentikannya tepat waktu, tapi dia sudah terburu-buru, wajahnya merah. Dia mendesis marah, kamu, 2 pukul 1. Tapi kemudian dia ingat bahwa pedang panjang Nyonya Yue juga dipatahkan oleh kekuatan internal Yue Bukun. Melihat Lu Bai dan Feng Buping sudah meninggalkan aula pertarungan, semua orang bisa melihat bahwa Yue Bukun hanya membujuk pertarungan, meminta keduanya untuk berhenti, tapi dia tidak memihak. Tidak masalah jika pedang panjang sang istri dipatahkan oleh suaminya, tetapi Lu Zhengrong tetap tidak tahan. Dia memanggil lagi, kamu. Kaki kanannya berhenti sejenak, memegang pedang yang setengah terpotong, dia bergegas menuruni gunung tanpa melihat ke belakang. Ketika Yue Bukun mematahkan pedang panjang mereka, dia melihat 6 dewa lembah persik berdiri di belakang Ling Huchong. Dia merasa ke-6 orang ini terlihat sangat aneh, dan dia terkejut. Saya harap Anda memaafkan saya, menatapnya, tidak membalas kesopanan atau berbicara. Ling Huchong berkata, ini adalah guruku, Tuan Yue, kepala sekolah Huasan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Feng Buping menyela, ini gurumu. Itu bagus, bukankah itu kepala sekolah Huasan, tetapi dia ingin pergi. Mari kita lihat, Saudara Yue, keterampilan sihir Xixia yang Anda tunjukkan sangat tampan, tetapi dengan Qigong ini saja, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan Sekte Huasan. Siapa yang tahu bahwa Sekte Huasan adalah salah satu dari Sekte Pedang 5 Gunung? Golongan ini secara alami didasarkan pada pedang. Jika Anda berlatih Qi secara membabi buta, Anda memasuki jalan sihir, dan Anda tidak berlatih metode mental ortodoks dari sekte kami. Yue Bukun berkata, kakak kata-kata Feng terlalu banyak sekolah pedang Wu Yue mereka semua menggunakan pedang, itu bagus, tapi tidak peduli sekolah atau sekolah apa, mereka semua memperhatikan cara mengendalikan pedang dengan Qi. Ilmu pedang adalah studi eksternal, dan Qigong adalah studi internal. Itu harus dikembangkan baik secara internal maupun eksternal. Sukses! Seperti yang dikatakan Saudara Feng, jika Anda berlatih ilmu pedang dengan rajin, Anda akan dikerdilkan oleh Master Batin. Petik 2. Feng Buping mencibir dan berkata, itu belum tentu benar. Hal terbaik di dunia tidak seperti 9 sekolah dan 3 agama, ramalan medis dan astrologi, 4 buku dan 5 klasik, dan 18 jenis seni bela diri. Mereka mahir dalam semuanya, apakah mereka ahli dalam ilmu pedang atau ilmu tombak? Either way, semuanya luar biasa. Tapi umur dunia terbatas, bagaimana? Anda bisa membiarkan diri Anda berlatih masing-masing. Bagaimana Anda bisa terganggu untuk berlatih kungfu lainnya jika Anda hanya berspesialisasi dalam ilmu pedang, meskipun sulit untuk dikuasai? Saya tidak mengatakan bahwa pelatihan Qi itu buruk, tetapi seni bela diri asli sekolah Huasan kami adalah ilmu pedang. Jika Anda ingin mencoba-coba kungfu ortodoks, mengapa tidak berlatih Dava menyerap bintang yang diajarkan oleh iblis? Tidak ada orang lain yang peduli dengan Anda, apalagi berlatih marah. Tetapi manusia biasa terlalu rakus terhadap banyak hal, dan mereka telah mendobrak pintu. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Kamu sekarang bertanggung jawab atas faksi Huasan. Jika kamu tersesat seperti ini, kamu akan membawa malapetaka bagi anak-anakmu, dan racunnya tidak akan pernah berakhir. Ling Huchong tiba-tiba berpikir, Paman Feng Tai, hanya saya bagaimana berlatih ilmu pedang. Dia mungkin milik Jianzong. Saya belajar ilmu pedang dari orang tuanya. Apakah ini salah? Tiba-tiba, rambutnya ketakutan, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin.
Yue Bukun tersenyum dan berkata, membawa masalah kepada para murid, racunnya tidak ada habisnya, tetapi itu mungkin tidak mungkin. Kurcaci di samping Feng Buping tiba-tiba berkata dengan lantang, mengapa tidak? Kamu telah mengajarkan begitu banyak hal yang tidak berguna murid untuk keluar, bukankah itu membawa malapetaka bagi anak-anak, racun tanpa akhir? Saudara Feng berkata bahwa kungfu yang Anda latih adalah sesat, dan Anda tidak layak menjadi kepala sekolah Huasan. Ini bukan salah sama sekali. Apakah Anda akan turun tahta secara otomatis? Apakah Anda ingin seseorang menarik Anda ke bawah? Wajahnya, dia berkata dengan suara rendah, saya mendengar mereka berbicara dengan tuan sebelumnya, nama kurcaci ini jangan khawatir tentang Cheng. Yue Bukun berkata, kakak Cheng, kamu dari cabang, Jiansong, telah meninggalkan sekte 25 tahun yang lalu. Dan Anda pikir Anda bukan lagi murid sekolah Huasan, mengapa Anda membuat masalah lagi hari ini? Jika Anda sendiri Anda tahu seberapa bagus kungfu Anda, jadi sebaiknya Anda membuat sendiri sekolah, berdiri dengan bangga dalam seni bela diri, dan menekan faksi Huasan, dan Yumo akan mengaguminya. Omong kosong hari ini, selain merusak perdamaian, apa gunanya? Cheng Buyu berkata dengan suara nyaring, kakak Yue, aku tidak punya dendam atau permusuhan denganmu. Tidak perlu melukai persahabatan ini. Hanya saja kamu menempati kepala sekolah Huasan, tetapi ajari semua murid untuk berlatih ki bukannya pedang, yang membuat sekolah Huasan saya terkenal. Xie, Anda tidak bisa lepas dari rasa bersalah. Karena Cheng adalah murid Huasan, dia tidak bisa hanya berdiri dan mengabaikannya. Selain itu, cara yang digunakan oleh Qizong untuk memeras Jiansong saat itu benar-benar tidak jelas, dan itu tidak adil. Saya, Jiansong, tidak ada murid yang yakin. Kami telah menahannya selama 25 tahun, dan hari ini saatnya untuk menyelesaikan perhitungan. Yue Bukun berkata, perselisihan antara sekte Qi dan sekte pedang memiliki sejarah panjang. Dalam kompetisi pedang di puncak, kemenangan dan kekalahan diputuskan, dan benar dan salah juga dinilai. Setelah 25 tahun, kalian bertiga kembali mengungkit cerita lama lagi, apa gunanya? Cheng Buyu berkata, siapa yang akan menang atau kalah dalam kompetisi pedang hari itu? Sampai jumpa, kami bertiga semua adalah murid dari Jiansong, tetapi kami belum melihat satu pun dari mereka. Secara keseluruhan, posisi Anda sebagai kepala sekte tidak jelas, dan Anda tidak mengerti mengapa. Jika tidak, pemimpin aliansi kiri adalah pemimpin dari sekte pedang Wu Yue. Mengapa orang tua itu mengeluarkan bendera perintah dan memintamu menyingkir? Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, kupikir pasti ada yang salah dengan itu. Pemimpin Zuo selalu melihat sesuatu dengan sangat jelas, dan tidak akan pernah mengeluarkan bendera komando secara tiba-tiba. Permudah sekolah Huasan untuk memimpin. Cheng Buyu menunjuk ke bendera komando sekolah pedang Wu Yue dan berkata, mungkinkah bendera komando itu palsu? Yue Bukun berkata, bendera perintah itu tidak palsu, tetapi bendera perintah itu bodoh. Tidak dapat berbicara. Petik 2. Lu Bai telah menonton dalam diam, dan akhirnya menyela, saudara Yue berkata Wu Yue Lingki bodoh, jadi mungkinkah lu adalah juga bodoh? Setelah membayar pertemuan tatap muka dengan pemimpin Zuo, kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Lu Bai berkata dengan muram, dengan cara ini, kakak senior Yue tidak dapat mempercayai kata-kata lu. Yue Bukun berkata, jangan berani. Bahkan jika pemimpin Zuo benar-benar bersungguh-sungguh, orang tua itu tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata sepihak untuk memberikan perintah, dia harus mendengarkan kata-kata bawahannya. Selain itu, pemimpin aliansi kiri adalah pemimpin dari 5 sekte pedang suci, dan dia bertanggung jawab atas urusan penting dari 5 faksi. Adapun Gunung Tai, urusan 4 sekte Hengshan, dan Huasan diputuskan oleh penguasa dari sekte mereka sendiri. Cheng Buyu berkata, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Lagi pula, kamu tidak mau menyerahkan posisi kepala, kan? Suara gesekan, dan pedang sudah di tangan. Saat kata, ya diucapkan, pedang ditarik. Saat kata, ya diucapkan, pedang ditarik. Saat kata, tidak diucapkan, pedang ditarik. Dan pedang diucapkan pada kata terakhir, ya, dia mencabut pedang lain, dan mengucapkan 4 kata, ya dan tidak, dalam satu tarikan napas, dan dia menikam 4 kali berturut-turut. Bab 119. Gerakan keempat pedang ini cepat dan tak tertandingi,
tetapi penusukan 4 pedang yang terus-menerus adalah gerakan berbeda yang sangat menyedihkan dan ganas, dan sangat serbaguna. Pedang pertama menembus baju Yue Bukun di bahu kirinya, pedang kedua menembus bajunya di bahu kanannya, pedang ketiga menembus bajunya di sebelah kirinya, dan pedang keempat menembus bajunya di sebelah kanannya. Keempat pedang itu semuanya bergerak bola-balik, menembus 8 lubang di pakaiannya, dan semua bilahnya melewati tubuh Yue Bukun, dalam jarak setengah inci satu sama lain, tetapi tidak melukai kulitnya sama sekali. Kecepatan gerakan, keakuratan teknik, dan kekuatan momentum semuanya adalah sikap seorang master kelas 1. Murid-murid kelompok Huasan semuanya pucat kecuali Ling Hu Chong. Mereka semua berpikir, keempat pedang ini semuanya ilmu pedang dari sekolah kita, tapi aku belum pernah melihat master menggunakannya sebelumnya. Master dari Sekte Pedang benar-benar luar biasa. Tapi Lu Bai dan Feng Buping tidak. Dia lebih mengagumi Yue Bukun. Melihat Cheng Buyu menikam 4 pedang berturut-turut, setiap pedang adalah gerakan yang kejam, pedang itu bisa membunuh Yue Bukun, tetapi Yue Bukun selalu tersenyum dan menerimanya dengan tenang. Keterampilan menutrisi Qi ini sangat langka. Cheng Buyu dan yang lainnya datang ke Gunung Hua, memperjelas bahwa mereka ingin merebut posisi pemimpin. Tidak peduli seberapa baik Yue Bukun, dia tidak bisa membantu tetapi mencegah pihak lain menyakiti orang lain dengan kejam. Karena dia punya rencana dalam pikiran, selama Cheng Buyu memiliki niat untuk menyakiti, dia memiliki cara untuk menahan diri. Di saat yang tak tertahankan ini, dia dapat mengambil tindakan kapan saja untuk melindungi dirinya sendiri dan mengalahkan musuh. Seni bela dirinya jauh lebih unggul dari Cheng Buyu, bisa dibayangkan. Meskipun dia tidak bergerak, kekuatannya yang mengintimidasi tidak berbeda dengan bergerak untuk menang. Ling Hu Chong melihat bahwa keempat pedang yang ditusuk oleh Cheng Buyu adalah tepat satu jurus dari sekolah ilmu pedang Huasan yang terukir di dinding batu gua belakang. Dia mengubah satu menjadi 4 dan mengubahnya sedikit. Tampaknya keempat jurus itu sama sekali berbeda, tetapi sebenarnya itu hanya satu gerakan. Saya berpikir, tidak peduli betapa anehnya gerakan Jianzong, mereka tidak akan pernah melampaui jangkauan sosok yang terukir di dinding batu. Nyonya Yue berkata, "Saudara Cheng, saya yang rendah." Hati suami melihat semua orang datang dari jauh. Dia memiliki 4 pedang yang ditusuk di bajunya, tidak peduli betapa bodohnya itu, tidak peduli seberapa besar sekolah Huasan menghormati tamu mereka, akan selalu ada batasannya. Cheng Buyu berkata, "Mengapa Anda seorang tamu dari jauh, dan Anda harus mentolerirnya lagi dan lagi?" Nyonya Yue, Anda hanya perlu mengalahkan 4 jurus pedang saya, dan Cheng akan segera turun gunung dengan patuh, dan tidak pernah berani melakukannya. Melangkahlah ke puncak gadis giok. Meskipun dia sombong ilmu pedangnya sangat bagus, tetapi melihat Yue Bukun begitu tenang dan tenang, dia tidak berani menantangnya, berpikir bahwa meskipun Nyonya Yue terkenal di sekolah Huasan, dia adalah seorang wanita, dan dia baru saja melihat 4 pedangnya. Kemudian ekspresinya berubah ngeri. Selama dia diprovokasi untuk bergerak, dia pasti bisa menahannya. Pada saat itu, Yue Bukun mungkin cemburu, dan jika dia menyerah, atau aturannya kacau, dia akan dengan mudah dimanfaatkan oleh Feng Buping. Sambil berkata berdiri dengan pedang panjang, dia berkata dengan lantang, "Efek Xianing adalah master Huasan Qigong, dan dunia tahu itu." Jian Zongcheng tidak khawatir mempelajari Qigong Ningnuxia hari ini. Dengan mengatakan ini, dia mengungkapkan bahwa dia ingin membuat ulang Qi pedang Huasan persaingan antara dua kasus. Meskipun Nyonya Yue melihat bahwa 4 gerakan pedang Cheng Buyu sangat indah, dia tidak yakin akan kemenangan, tetapi bagaimana dia bisa menahannya ketika dia begitu agresif. Dengan keras, dia mencabut pedang panjangnya. Ling Hu Chong buru-buru berkata, "Guru, cara berlatih ilmu pedang telah sesat, bagaimana bisa dibandingkan dengan seni bela diri asli dari sekte kita? Biarkan murid bertarung dengannya terlebih dahulu. Jika Qigong murid tidak cukup baik, itu akan terjadi. Jangan terlambat untuk meminta tuannya untuk mengirimnya pergi." Tanpa menunggu izin Nyonya Yue, dia sudah melompat di depannya, tetapi dia memegang sapu rusak yang dia ambil dari dinding di tangannya. Dia mengguncang sapu, dan berkata kepada Cheng Buyu, "Tuan Cheng, Anda bukan lagi dari sekte. Anda harus menghindari gelar paman dan paman. Jika Anda tahu jalan kembali, Anda akan kembali ke sekte, dan Anda tidak tahu. Apakah Tuan saya bersedia menerima Anda? Bahkan jika Tuan saya bersedia menerima Anda, menurut aturan sekte kami, lebih baik masuk sekte terlebih dahulu, dan Anda masih harus memanggil saya kakak senior, tolong." Sambil membalikkan gagang sapu, dia menunjuk ke arahnya.
Cheng Buyu sangat marah, dan berteriak, "Bocah busuk, kamu berbicara omong kosong. Kamu hanya perlu menahan 4 seranganku tadi," dan Cheng Buyu memujamu sebagai gurunya. Ling Hu Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan menerimamu sebagai murid." Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Cheng Buyu berteriak, "Cabut pedang untuk menuju kematian." Ling Hu Chong berkata, "Dari mana datangnya energi sejati? Rerumputan dan pohon semuanya tajam. Mengapa menggunakan pedang untuk menghadapi tipu muslihat saudara Cheng yang tidak cukup baik?" Cheng Buyu berkata, "Oke, kamu sombong dan sombong, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam." Yue Bukun dan Nyonya Yue tahu bahwa seni bela diri pria ini jauh lebih tinggi daripada Ling Hu Chong, jadi apa gunanya sapu? Memblokir pedangnya yang tajam dengan tangan kosong sangat berbahaya. Mereka berteriak serempak, "Conger mundur!" Namun melihat kilatan cahaya putih, Cheng Buyu sudah menghunuskan pedangnya dan menyerbu ke arah Ling Hu. Itu memang jurus yang sama dengan yang dia tikamkan ke Yue Bukun barusan. Dia tidak mengubah gerakannya. Pertama, gerakan ini adalah yang terbaik dalam hidupnya. Kedua, dia mengucapkan kata-katanya terlebih dahulu. Dan ketiga, dia mengulangi gerakan lamanya. Sepertinya dia sedang mempersiapkan pihak lain. Saya memanfaatkannya senjata. Ketika Ling Hu Chong menantangnya, dia sudah punya rencana, dan dia sudah memikirkan metode untuk membongkar jurus itu. Sosok yang terukir di dinding batu gua belakang semuanya adalah pedang patah dengan senjata aneh. Tidak ada kepastian cara untuk menang, tetapi sapu patah ini hanya digunakan sebagai petir. Melihat pedang panjang Cheng Buyu menikamnya, sapu patah itu menyapu wajahnya. Ling Hu Chong berani mengambil resiko besar kali ini. Thunderbolt terbuat dari baja halus, jika digesek tidak akan mati dan terluka. Ancaman apa yang dimiliki sapu rusak ini? Kekuatan internalnya normal. Apa, dari mana energi sejati datang? Rumput dan pohon adalah pedang tajam, semua tidak masuk akal. Sapu ini menyapu wajah Cheng Buyu, paling banyak hanya menarik beberapa garis merah. Itu bukan masalah besar. Tapi pedang Cheng Buyu menembus tubuhnya. Hanya saja dia mengira lawannya adalah senior yang terkenal, dan dia tidak pernah ingin sapunya yang rusak tertutup kotoran ayam dan debu menyapu wajahnya. Benar saja, di tengah seruan orang banyak, Cheng Buyu memalingkan wajahnya, dan mengarahkan pedangnya untuk memotong sapu. Ling Hu Chong membanting sapunya dan menghindari pedang itu. Cheng Buyu terpaksa mengembalikan pedang untuk menyelamatkan dirinya dalam satu gerakan. Dia tidak bisa menahan perasaan panas, dia tidak tahu bahwa Ling Hu menerobos sapu. Itu sebenarnya lebih dari 10 tetua master dari Sekte Iblis, yang menghabiskan banyak waktu bekerja keras bersama-sama setelah memikirkannya. Dia muncul dengan gerakan yang cerdik untuk menahan gerakannya. Itu adalah mahakarya dari upaya yang telaten dan ribuan palu. Dan dikatakan juga bahwa Ling Hu Chong mematahkan gerakannya sendiri karena kesalahan. Dalam kemarahannya, dia kembali menghunuskan pedang kedua. Pedang ini tidak sesuai urutan semula, melainkan pedang keempat yang semula ditujukan ke ketiak Yue Bukun. Ling Hu Chong menoleh ke satu sisi, meletakkan sapu di tangan kirinya, seperti hendak menghindari pedangnya, namun sapu yang patah itu melesat seperti kilat, mengarah ke dada Cheng Buyu. Sapu itu panjang dan pedangnya pendek, meskipun sapu itu datang kemudian, itu datang lebih dulu, sebelum pedang panjang Cheng Buyu sempat berputar, beberapa helai bambu di sapu itu sudah menembus dadanya. Ling Hu Chong berteriak, "Ini!" Dengan suara berkicau, pedang panjang itu memotong kepala sapu patah itu. Namun semua penonton dapat melihat dengan jelas bahwa jurus ini tidak takut kalah, jika yang digunakan Ling Hu Chong bukanlah sapu bambu, melainkan senjata baja seperti halilintar, garu bergigi 9, dan sekop bulan sabit. Cheng Buyu terluka parah di dadanya. Jika pihak lain adalah ahli kelas 1, Cheng Buyu tidak punya pilihan selain membuang pedangnya dan mengaku kalah, dan tidak bisa lagi bertarung, tetapi Ling Hu Chong jelas hanyalah murid generasi kedua, dan jika dia dikalahkan oleh sapu rusak, wajah apa yang akan dia miliki? Saat ini, 3 tusukan berturut-turut dengan 3 pedang adalah jurus pamungkas sekolah Huasan. Di antara ketiga jurus tersebut, 2 jurus tertulis di dinding batu gua belakang. Meskipun Ling Hu Chong belum pernah melihat jurus lain, sejak dia mempelajari gaya pemecah pedang dari 9 pedang dugu, dia memiliki beberapa ide di benaknya tentang metode mematahkan berbagai jurus pedang di dunia. Jadi dia mengelak untuk menghindari serangan lawan. Gerakan pedang kemudian dia menggunakan metode mematahkan pedang dengan tongkat di dinding batu, menggunakan gagang sapu sebagai tongkat dan mengetuk pedang panjang Cheng Buyu ke samping dengan satu tongkat, lalu memukul ujung pedangnya dengan tongkat. Bab 120.
jika dia memegang tongkat besi di tangannya, maka tongkat itu kuat dan pedangnya lunak, dan pedang panjang itu akan segera patah jika dibenturkan oleh kekuatan kedua belah pihak, meninggalkan pendekar pedang itu tanpa jalan keluar. Tanpa diduga, dia melakukannya dengan lancar dalam situasi kritis. Dia tidak menyangka yang dia pegang hanyalah sebatang bambu. Ketika tongkat bambu bertemu dengan pedang yang tajam, itu tidak sekuat bambu yang patah, tetapi sekuat bambu patah, tidak sampai gagangnya. Pikiran Ling Huchong berubah sangat cepat, dia membanting tangan kanannya secara horizontal pada gagang sapu, sapu memegang pedang panjang dan terbang secara diagonal. Malu dan marah, Cheng Buyu membalik telapak tangan kirinya dan memukul dada Ling Huchong dengan sekali klik. Dia telah berkultivasi selama puluhan tahun, Ling Huchong hanya mengenal perubahan jurus pedang, jurus tinju dan tendangannya adalah lawannya, dia langsung terjatuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Tiba-tiba sebuah sosok berkedip, dan Cheng Buyu diangkat dengan kedua tangan dan kakinya, hanya untuk mendengarnya berteriak, tanah berlumuran darah dan organ dalam, dan satu orang ditarik menjadi 4 bagian, dengan 2 tangan dan 2 kaki ditahan, 4 di tangan seorang pria aneh dan jelek, 4 dewa lembah persiklah yang memotongnya menjadi 4 bagian hidup-hidup. Perubahan mendadak ini, semua orang ketakutan. Mata Yue Lingshan menjadi gelap ketika dia melihat adegan berdarah, dan dia langsung pingsan. Krao Yue Bukun, Lu Bai dan yang lainnya semuanya adalah ahli seni bela diri yang berpengetahuan luas, tetapi mereka juga terkejut dan tersesat. Pada saat yang sama 4 dewa lembah persik tercabik-cabik, dewa bunga persik dan dewa Taosi menyambar Ling Huchong yang terbaring di tanah, satu memeluk tubuhnya, yang lain mengangkat kakinya, dan bergegas menuruni gunung dengan sangat cepat. Yue Bukun dan Feng Buping keluar dengan kedua pedangnya, menusuk punggung Tao Ganxian dan Tao Yexian. Tao Gengxian dan Tao Sixian masing-masing mengeluarkan batang besi pendek, berdentang 2 kali, dan memblokir pada saat bersamaan. 4 dewa lembah persik memulai kungfu ringan mereka dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dalam sekejap mata, baik 6 monster maupun Ling Huchong telah menghilang. Lu Bai, Yue Bukun, dan Feng Buping saling berpandangan. Melihat 6 orang aneh ini melaju begitu cepat, mereka tidak bisa mengejar lagi. Semua orang melihat darah di mana-mana dan anggota tubuh Cheng Buyu yang terbelah menjadi 4 bagian. Mereka merasa ketakutan, merasa malu lagi. Setelah sekian lama, Lu Bai menggelengkan kepalanya, dan Feng Buping juga menggelengkan kepalanya. Ling Huchong terluka parah oleh telapak tangan Cheng Buyu, dan segera dibawa turun gunung oleh Tao Gu Ersian. Setelah beberapa saat, dia pingsan. Ketika dia bangun, dia hanya melihat 2 wajah kuda dan 2 pasang mata menatap padanya melihat dirinya sendiri, wajahnya penuh perhatian. Melihat Ling Huchong membuka matanya, Peach Blossom Immortal berkata dengan gembira, "Bangun, bangun, anak ini tidak bisa mati, tetapi jika itu mengenai anak ini, itu mungkin membunuhnya." Tao Sixian berkata, "Dia jelas tidak mati, bagaimana menurutmu kamu memukulnya? Apakah dia mati?" Peach Blossom Immortal berkata, "Aku tidak mengatakan bahwa dia harus mati, maksud saya, mungkin dia akan mati." Tao Sixian berkata, "Karena dia masih hidup, dia tidak bisa lagi mengatakan, mungkin dia akan mati." Peach Blossom Immortal berkata, "Saya setelah mengatakan semua itu, apakah kamu melakukannya?" Tao Sixian berkata, "Itu membuktikan bahwa penglihatanmu salah, atau kamu tidak memiliki penglihatan sama sekali." Tao Huasian berkata, "Karena kamu memiliki penglihatan, kamu tahu bahwa dia tidak akan pernah mati, mengapa kamu hanya menghela nafas sekarang?" Dengan wajah sedih, Tao Sixian berkata, "Pertama, saya baru saja menghela nafas, bukan karena saya khawatir tentang kematiannya, tetapi karena saya takut biarawati kecil itu akan mengkhawatirkannya. Kedua, kami memenangkan taruhan dan setuju untuk mengundang Ling Huchong ke Gunung Hua melihatnya. Sekarang undang Ling Huchong yang setengah mati untuk pergi, saya khawatir biarawati kecil itu tidak akan setuju." Tao Huaxian berkata, "Karena kamu tahu bahwa dia tidak akan mati, Anda dapat memberitahu biarawati kecil itu untuk tidak khawatir. Karena biarawati kecil itu tidak khawatir, Anda khawatir apa?" Tao Sixian berkata, "Pertama, saya memberitahu biarawati kecil itu untuk tidak khawatir. Dia mungkin tidak akan mendengarkan saya, bahkan jika dia mendengarkan saya dan pura-pura tidak khawatir, dia masih khawatir. Kedua, meskipun anak ini tidak bisa mati, cederanya tidak serius, mungkin akan sulit untuk pulih, jadi saya tentu saja sedikit khawatir." Ling Huchong mendengar kedua saudara laki-lakinya berdebat tanpa henti,
meskipun kedengarannya konyol, jelas bahwa mereka berdua sangat mengkhawatirkan hidup dan mati mereka sendiri, dan tidak bisa tidak bersyukur, dan mendengar mereka berdua berkata bahwa biarawati kecil mengkhawatirkan dirinya sendiri. Mungkin biarawati kecil itu adalah saudari junior Yilin dari sekolah Hengshan, dan langsung tersenyum. Jangan khawatir, Ling Hu Chong tidak akan mati. Tao Sisian Daksi berkata kepada bunga, "Persik peri, dengar, dia sendiri mengatakan dia tidak bisa mati, tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa dia mungkin mati." Peri bunga persik berkata, "Ketika aku mengatakan itu, dia belum membuka mulutnya. Sejak dia membuka mulutnya mata, tentu saja dia akan berbicara, siapapun akan mengharapkannya." Ling Hu Chong berpikir bahwa mereka berdua akan terus berdebat seperti ini, dan dia tidak tahu kapan mereka akan berhenti, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Saya akan mati, tetapi saya mendengar bahwa kalian berdua berharap saya tidak akan mati. Saya berpikir tentang prestise 6 Dewa Lembah Persik. Ketenaran besar di sungai dan danau, beraninya aku mati jika kamu tidak ingin aku mati." Ketika Tao Huaxian dan Tao Shixian mendengar ini, mereka sangat gembira dan berkata serempak, "Ya, ya. Apa yang dikatakan pria ini sangat masuk akal. Mari kita bicara dengan kakak laki-laki dan mereka." Mereka berlari keluar. Saat ini Ling Hu Chong hanya merasa bahwa ia sedang tidur di ranjang papan, tirai di atas kepalanya sudah tua dan compang camping. Ia tidak tahu di mana itu. Ketika ia menoleh sedikit, ia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, jadi dia harus berbaring diam. Bersambung.